Hujan deras mengguyur Bandung malam itu. Arini duduk di sudut ruang tamu rumah kontrakannya, menyelimuti tubuh dengan selimut tipis. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, namun Reza belum juga pulang. Teleponnya tak aktif, dan pesan Arini tak kunjung dibalas. Sudah 5 bulan usia pernikahan mereka, dan suasana rumah bukan lagi tempat yang nyaman. Arini merasa seperti tinggal bersama orang asing. Waktu makan bersama bisa dihitung dengan jari, percakapan mereka pun semakin jarang. Bila pun bicara, kebanyakan hanya seputar kebutuhan rumah atau masalah sepele yang berujung cekcok. Suatu malam, Reza pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol menyengat dari tubuhnya. Arini terkejut, karena selama pacaran dulu Reza tak pernah minum. "Kamu dari mana, Za?" tanya Arini, berusaha tenang. "Urusan kantor." "Jangan banyak tanya," jawabnya ketus, berjalan sempoyongan ke kamar. Arini memendam pertanyaannya. Tapi malam itu, ia tidur dengan bantal basah oleh air mata. Keesokan harinya, Arini mencoba bicara serius. "Za, apa kamu ada masalah di kantor? Kamu berubah. Aku nggak kenal kamu lagi." Reza menghela napas panjang. "Masalahku bukan kantor. Masalahku kamu. Kamu selalu mengeluh, ribet, ngatur. Aku capek. Aku ngatur karena aku istrimu. Aku peduli. Bukan mau nyusahin. Peduli? Kamu cuma pengen semuanya sesuai maumu. Aku bukan boneka yang bisa kamu atur." Sejak percakapan itu, Reza semakin menjauh. Ia mulai tak pulang beberapa hari, menginap entah di mana. Arini tak berani mengadu ke orang tuanya. Ia takut dicap sebagai istri gagal, apalagi setelah keputusan kerasnya untuk menikah tanpa restu. Sementara itu, Nabila hidup dengan suasana yang berbeda. Pernikahan dengan Farid berjalan dengan tenang. Mereka tinggal di rumah kecil yang dibangun di atas tanah milik Farid di Sukasari. Rumah itu dikelilingi taman mungil, tempat Nabila menanam bunga mawar dan lavender. Setiap pagi, Farid selalu menyiapkan teh hangat sebelum berangkat ke toko konveksi. Ia tak pernah lupa mencium kening Nabila dan mendoakan hari istrinya. "Kalau ada apa-apa, telepon aku, ya," katanya setiap kali berpamitan. Nabila merasa diberkati. Meski tak banyak kejutan romantis, cinta Farid stabil dan terasa nyata. Ketulusan Farid menghapus perlahan bayang-bayang Dimas dari hatinya. Hubungan mereka pun makin erat saat Nabila mengetahui dirinya hamil 2 bulan. "Farid, aku hamil," katanya dengan suara bergetar. Farid memeluknya erat. Matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah. Kamu hadiah terindah, dan sekarang Allah tambah lagi hadiahnya." Kabar itu membawa kebahagiaan ke rumah mereka. Bu Ratna dan Pak Haris menangis haru saat mendengar kabar kehamilan cucu pertama mereka. Rumah terasa kembali lengkap, meski masih ada ruang kosong yang tak bisa diisi, kehadiran Arini. Arini makin terpuruk. Reza mulai berlaku kasar. Suatu malam, saat Arini menanyakan keuangan rumah tangga karena uang belanja yang mulai menipis, Reza membanting gelas ke lantai. "Kamu pikir aku ATM? Kamu kerja juga enggak, minta terus." Arini terdiam ketakutan. Pecahan kaca berserakan di dekat kakinya. Tak ada tamparan, tapi ancaman itu nyata. Malam itu, ia menelepon Nabila. Setelah 5 bulan tanpa komunikasi berarti, akhirnya ia memberanikan diri. "Bak, aku kangen." Nabila yang tengah menyulam di ruang keluarga langsung tersentak. "Arini? Kamu di mana? Kamu baik-baik aja?" Arini tak mampu membendung tangisnya. Ia menceritakan semuanya, perubahan Reza, sikap kasar, bau alkohol, uang yang tak jelas. "Aku salah, Mbak. Aku kira cinta cukup. Tapi ternyata..." Nabila tak menghakimi. Ia hanya mendengarkan. Kemudian berkata, "Kalau kamu butuh pulang, pintu rumah ini selalu terbuka."
Ayah dan ibu juga pasti maafin kamu. Hari itu, Arini pulang. Dengan satu koper dan wajah pucat, ia turun dari travel di depan rumah orang tuanya. Bu Ratna langsung memeluknya, menangis sejadi-jadinya. "Nak, kamu nggak sendiri. Kamu nggak gagal. Kamu berani, itu cukup." Pak Haris tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Arini dan menepuk bahunya perlahan. Pelukan yang selama ini Arini rindukan. Selama beberapa minggu berikutnya, Arini tinggal kembali di rumah orang tuanya. Ia mengikuti konseling ke psikiater, dibantu Nabila dan Farid. Perlahan, ia mulai bangkit. Suatu sore, saat mereka duduk bertiga di taman belakang rumah, Arini berkata pelan, "Mbak, aku iri. Kamu bahagia meski awalnya kamu sempat ragu." Nabila menggenggam tangan adiknya. "Aku bahagia karena aku belajar percaya. Tapi bukan pada laki-laki dulu. Aku belajar percaya pada diri sendiri. Baru kemudian Allah pertemukan aku dengan Farid." Arini mengangguk. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Beberapa bulan kemudian, Arini melanjutkan kuliah pascasarjana yang dulu sempat tertunda. Ia juga mulai mengisi seminar online tentang kesehatan mental perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pengalamannya dijadikan pelajaran, bukan aib. Sementara itu, Nabila melahirkan bayi laki-laki bernama Alvarez. Farid menjadi ayah yang siaga dan penuh kasih. Rumah kecil mereka kini dipenuhi tawa dan suara tangis bayi. Di sebuah acara keluarga besar, Pak Haris berdiri di depan semua anak cucunya. "Kita semua pernah salah. Tapi bukan salah yang menentukan akhir, melainkan keberanian kita untuk memperbaiki. Aku bangga pada Nabila, karena ia memilih dengan hati yang jernih. Tapi aku juga bangga pada Arini, karena ia berani mengakui luka dan tidak terus terperangkap di dalamnya." Malam itu, dua saudara perempuan duduk berdampingan, tangan saling menggenggam. Mereka telah melalui dua jalan berbeda. Satu dengan restu, satu dengan pemberontakan. Satu menemukan cinta dalam ketundukan, satu menemukan kekuatan dalam luka. Namun pada akhirnya, keduanya memilih pulang. Pagi yang cerah di Bandung terasa berbeda bagi Arini. Setelah semua yang terjadi antara dirinya dan Reza, ia mulai merasakan kembali kedamaian yang sempat lama hilang. Perceraian mereka menyisakan luka, namun juga memberikan ruang bagi Arini untuk mengenal dirinya lebih dalam. Ia kini belajar berdiri di atas kakinya sendiri, dan perlahan, mencoba memulihkan diri dari trauma masa lalu. Setelah beberapa bulan berjuang dengan dirinya sendiri, kini ia mulai menemukan kembali keseimbangannya. Menjadi diri sendiri, tanpa bayang-bayang pernikahan yang gagal, menjadi sebuah pencapaian besar. Seiring dengan itu, ia kembali menjalani kehidupan yang penuh harapan dan keinginan untuk memperbaiki segalanya. Meskipun rumah orang tuanya terasa nyaman, Arini tahu bahwa waktunya untuk keluar dan mandiri semakin dekat. Ia telah memutuskan untuk melanjutkan kuliah dan mengejar karir yang dulu sempat terabaikan. Namun, di sisi lain, ia merasakan kekosongan dalam hidupnya. Cinta yang dulu hilang kini belum juga menemukan penggantinya. Pada suatu sore, saat Arini sedang duduk di kafe sambil mengerjakan tugas kuliah, ponselnya berdering. Ternyata Nabila, kakaknya, yang menelepon. "Halo, Mbak?" Arini menyapa dengan suara lembut. "Arini, kamu ada waktu nggak? Farid lagi ada acara di kantor, dan aku pengen cerita." "Kalau ada waktu, datanglah ke rumah," ajak Nabila. "Tentu, Mbak. Aku baru saja selesai kerja. Nanti aku langsung ke sana." Tak lama setelah percakapan itu, Arini bergegas menuju rumah Nabila. Ketika tiba, Nabila sudah menunggu di ruang tamu dengan senyum hangatnya. "Mbak, ada apa?" tanya Arini dengan penuh perhatian. Nabila mengangguk pelan, lalu duduk di sofa sambil menatap jauh keluar jendela. "Aku ingin bercerita tentang Dimas," katanya pelan. Arini terdiam,
sedikit terkejut. Dimas adalah pria yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup Nabila. Sejak pernikahannya dengan Farid, Dimas hanya menjadi kenangan yang tak pernah dibicarakan lagi. Dimas itu adalah cinta pertama aku, Arini. Tapi, aku nggak tahu, apakah aku benar-benar bisa hidup bahagia dengan dia, Nabila melanjutkan. Arini menatap kakaknya dengan penuh pengertian. Apa maksudnya, Mbak? Tanyanya pelan. Setelah menikah dengan Farid, aku menyadari banyak hal. Dulu aku pikir, Dimas adalah jodoh yang sudah ditentukan. Tapi ternyata, saat aku memilih untuk menerima pilihan orang tua, aku mendapatkan cinta yang jauh lebih besar dari apa yang aku bayangkan. Cinta yang tidak hanya datang dari Farid, tapi juga dari diriku sendiri. Aku bisa menerima diri aku dan menerima orang lain dengan lebih baik setelah menikah dengan Farid. Arini terdiam sejenak, mencerna kata-kata kakaknya. Ia merasa terharu, dan pada saat yang sama, cemas dengan perjalanan hidupnya sendiri. Tentu, ia tahu bahwa hidupnya dengan Reza telah berakhir, tapi apakah ia akan bisa menemukan cinta lagi? Tapi, aku tidak ingin kamu merasa bahwa keputusan aku untuk menikah dengan Farid itu mudah. Sebenarnya, ada bagian dalam diriku yang masih ragu pada awalnya. Tapi aku belajar untuk mempercayai orang tuaku, dan aku menemukan bahwa mereka lebih tahu apa yang baik untukku daripada yang aku kira. Nabila diam sejenak, menatap Arini. Aku tahu kamu juga sedang berjuang, Arini. Kamu pasti merasa sangat terluka, dan mungkin takut untuk membuka hati lagi. Tapi kamu harus ingat, hidup itu penuh dengan pilihan. Tidak ada pilihan yang salah kalau kita bisa belajar dari setiap langkahnya. Arini mengangguk pelan. Aku mengerti, Mbak. Aku rasa aku sudah cukup belajar untuk menerima diriku sendiri. Mungkin waktu akan membawaku ke jalan yang benar, siapa tahu. Nabila tersenyum dan merangkul adiknya. Aku bangga padamu, Arini. Kamu sudah banyak berkembang. Jangan takut untuk membuka hati. Suatu hari nanti, seseorang yang benar-benar pantas untukmu akan datang. Beberapa minggu berlalu, dan hidup Arini perlahan mulai berubah. Ia kembali ke rutinitas kuliah dan semakin merasa nyaman dengan dirinya. Meski perasaan kosong itu kadang datang, ia merasa lebih tenang dan dewasa. Sesekali, ia bertemu dengan teman-teman lamanya, termasuk Farid dan Nabila. Pada suatu sore yang cerah, ketika Arini sedang berjalan menuju kampus, ia merasa langkahnya berat. Hatinya tiba-tiba gelisah, tanpa sebab yang jelas. Namun ia mengabaikannya, mengira itu hanya karena kelelahan. Setelah kuliah, ia langsung pulang dan memilih untuk beristirahat. Ia menatap foto-foto lama, mengenang semua kenangan yang pernah ada. Tapi sekarang, ia tahu bahwa ia harus siap untuk membuka hati pada kemungkinan-kemungkinan baru. Namun tepat ketika ia hendak mematikan lampu kamar dan bersiap tidur, ponselnya berdering. Sudah berbulan-bulan ia tidak mendengar kabar dari Reza, mantan suaminya. Walau luka lama perlahan mulai sembuh, ada kalanya bayangan tentang Reza masih menghantuinya. Ia sempat mengingat kejadian-kejadian menyakitkan, pertengkaran demi pertengkaran yang akhirnya mengantarkan mereka pada perceraian. Kini, dering telepon itu mengusik ketenangan yang baru saja ia bangun. Nomor yang tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, Arini mengangkatnya. Halo? Suara di seberang terdengar tegang dan terburu-buru. Maaf, ini dengan Arini? Saya polisi dari Polsek Cibeunying. Kami menemukan identitas Anda di dompet seorang pria bernama Reza. Kami butuh Anda datang ke rumah sakit sekarang. Dunia Arini seolah berhenti. Suasana ruang tunggu rumah sakit malam itu terasa dingin dan menyesakkan. Arini duduk sendiri di bangku panjang berwarna abu-abu, dengan tangan gemetar memegang ponselnya. Hatinya masih berdegup kencang, mencoba memproses kabar mengejutkan yang baru saja diterimanya. Polisi yang menelepon tadi hanya menyebut bahwa Reza ditemukan tak sadarkan diri di pinggir jalan, kemungkinan akibat kecelakaan atau perkelahian. Dompetnya ditemukan di lokasi kejadian, dan satu-satunya kontak yang bisa dihubungi adalah nama Arini. Arini,
seorang perawat muda memanggil pelan, membawa clipboard di tangannya. Arini segera berdiri. "Ya, saya. Bagaimana keadaannya?" Pasien Reza sedang ditangani di ruang UGD. Ada luka lebam di wajah dan memar di beberapa bagian tubuh. Dokter masih mengobservasi karena dia belum sadar sepenuhnya. Tapi kondisinya stabil. "Anda keluarganya?" Arini ragu. Secara hukum, tidak lagi. Secara hati, ia pun tak tahu. Tapi malam ini, seperti ada tarikan tak terlihat yang membuatnya datang. "Saya, mantan istrinya," jawabnya akhirnya. Perawat itu mengangguk pelan. "Baik, kami akan informasikan jika sudah bisa dijenguk." Arini kembali duduk. Bayangan masa lalu mulai menyusup ke kepalanya. Reza, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. Ia teringat bagaimana senyuman Reza pernah membuat dunia terasa ringan, lalu perlahan berubah menjadi beban yang menyesakan. Pertengkaran demi pertengkaran, sikap Reza yang mulai kasar dan egois, serta kesendirian yang sering ia rasakan meski berada dalam satu atap. Semua itu berujung pada keputusan pahit, perceraian. Namun kini, melihat nama Reza kembali muncul dalam hidupnya dalam situasi seperti ini, luka itu terasa kembali terbuka. Beberapa jam berlalu. Tengah malam menjelang, seorang dokter mendekati Arini yang masih setia menunggu. "Saudari Arini?" "Iya, dok." Reza sudah siuman. Tidak ada luka dalam, hanya trauma ringan. Dia masih lemah, tapi sadar. "Anda boleh menemuinya sebentar." Arini menarik napas dalam-dalam. Kakinya terasa berat melangkah menuju ruang perawatan. Ia tak tahu harus bersikap seperti apa. Haruskah ia marah? Peduli? Acuh? Atau hanya diam? Begitu pintu dibuka, ia melihat Reza berbaring dengan infus di tangan dan luka memar di pelipis. Mata Reza terbuka pelan ketika mendengar pintu. "Arini?" Suaranya pelan, serak. Arini menatapnya dalam diam, lalu mendekat. "Apa yang terjadi sama kamu?" tanyanya pelan. Reza tersenyum kecut. "Kamu masih datang? Kupikir kamu sudah benci banget sama aku." "Aku datang karena polisi nemuin dompet kamu. Namaku ada di dalamnya." Reza menatap langit-langit. "Kecopetan, habis minum. Aku, pulang jalan kaki, terus diserang. Kayaknya aku ngelawan, terus dipukul." Arini hanya mengangguk. "Kamu harus banyak istirahat. Aku udah bilang ke suster, nanti keluarga kamu bisa gantian jagain." Reza tertawa lirih. "Aku nggak punya siapa-siapa, Rin. Bapak udah meninggal, ibu juga udah lama sakit-sakitan di kampung. Aku nggak hubungin siapa-siapa lagi setelah cerai sama kamu." Diam kembali mengisi ruangan itu. Arini memandangi wajah Reza, wajah yang dulu sangat ia kenal, namun kini terasa asing. "Rin, aku minta maaf." Reza berkata lirih. "Aku tahu aku udah nyakitin kamu banget. Aku kasar, keras kepala, aku gagal jadi suami. Tapi setiap malam, aku masih mimpiin kamu. Aku nyesel." Arini tak menjawab. Ia tahu kalimat itu datang terlambat. Tapi ia juga tahu, hatinya tak lagi sama. Ia bukan wanita rapuh yang dulu hanya berharap Reza berubah. "Aku udah maafin kamu sejak lama, Reza. Tapi aku nggak bisa balik lagi ke masa lalu." Reza menghela napas berat. Matanya mulai basah. "Kamu bahagia sekarang?" Arini menunduk, berpikir. "Aku sedang belajar untuk bahagia. Tanpa dendam, tanpa luka. Aku sedang membangun diriku sendiri." Reza menutup matanya pelan. "Kamu selalu lebih kuat dari yang kamu kira, Rin." Keesokan harinya, Arini membawa sarapan ke rumah sakit. Ia tak tahu apa yang mendorongnya melakukan itu. Mungkin rasa iba.
Mungkin karena Reza tak punya siapa-siapa. Atau mungkin karena ia butuh penutupan yang layak. Reza menyambutnya dengan senyum lemah. "Terima kasih, kamu masih baik banget." "Jangan salah paham," ucap Arini, setengah bercanda. "Aku cuma merasa ini hal yang manusiawi." Reza tertawa kecil. "Aku tahu." Saat mereka makan bersama, Arini mendengar banyak hal tentang kehidupan Reza setelah mereka berpisah. Pekerjaan Reza yang tak stabil, kesendirian yang membuatnya makin tenggelam dalam kesedihan, dan penyesalan yang datang terlambat. "Aku sempat pacaran lagi, tapi aku selalu bandingin mereka sama kamu." "Gak adil, ya?" Arini menatapnya. "Mungkin kamu harus belajar menerima, bukan membandingkan." Reza mengangguk. "Tapi aku senang kamu datang malam itu. Kalau kamu gak datang, aku mungkin gak bangun lagi." "Aku datang bukan karena cinta, Za," ujar Arini jujur. "Tapi karena kemanusiaan. Aku gak ingin siapapun merasa benar-benar sendirian." Mereka terdiam. Kata-kata Arini sederhana, tapi penuh makna. Reza tersenyum, meski pahit. Hari-hari berikutnya, Arini beberapa kali menjenguk Reza, namun tak lagi dengan beban masa lalu. Ia melihatnya sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, bukan sebagai pria yang masih punya tempat di hatinya. Ia juga melihat dirinya sendiri berubah, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak. Suatu sore, saat Reza sudah boleh pulang, ia menatap Arini lama dari tempat tidurnya. "Terima kasih sudah datang, Rin. Kamu ngasih aku alasan buat bangun lagi. Walaupun kita nggak bisa balik, tapi aku harap kita bisa berdamai." Arini tersenyum. "Kita sudah berdamai, Reza." "Setidaknya aku sudah." Mereka saling menatap, lalu tertawa kecil. Tak ada kata cinta, tak ada pelukan. Tapi ada rasa lega yang besar. Penutupan yang tak pernah mereka miliki sebelumnya, kini akhirnya terjadi. Saat keluar dari rumah sakit, Arini merasa langkahnya lebih ringan dari sebelumnya. Mungkin ini adalah cara Tuhan menutup satu bab dalam hidupnya agar ia benar-benar bisa membuka yang baru. Dan ketika ia sampai di rumah, ia melihat notifikasi di ponselnya, sebuah email dari dosen pembimbing. Ia diterima magang di sebuah firma arsitektur ternama di Jakarta. Senyum merekah di wajah Arini. Akhirnya, hidupnya benar-benar mulai dari halaman baru. Langit Jakarta tampak kelabu, namun hati Arini justru terasa hangat. Sudah sebulan berlalu sejak pertemuannya kembali dengan Reza. Kini, ia berdiri di depan gedung firma arsitektur tempatnya magang, membawa map berisi desain-desainnya, serta harapan baru yang perlahan tumbuh dari puing masa lalu. Magang ini bukan hanya tentang karir. Bagi Arini, ini adalah simbol perjuangan, pengakuan bahwa ia mampu berdiri sendiri tanpa perlu bergantung pada siapapun. Ia mengingat dengan jelas bagaimana dulu sempat melepaskan mimpi demi pernikahan yang tidak sehat. Kini, ia bertekad tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Di sela-sela kesibukannya menggambar dan mempresentasikan ide, Arini sering memandangi selembar foto yang ia simpan di laci mejanya. Foto keluarga, ia, Nabila, ayah, dan ibu. Senyum mereka mengingatkannya akan nilai keluarga yang sempat ia pertanyakan saat konflik dulu muncul. Namun waktu dan pengalaman telah mengajarinya bahwa cinta orang tua bukanlah sekadar restu, tapi juga keberanian untuk melihat anak-anak mereka belajar dari kesalahan. Nabila kini tampak lebih damai. Pernikahannya dengan Farid ternyata memberi warna baru dalam hidupnya. Hubungan mereka sebagai kakak beradik pun menjadi lebih hangat. Tidak ada lagi bayang-bayang kecemburuan atau ketidakpastian. Mereka belajar untuk saling mendukung, bukan saling membandingkan. Suatu sore, Nabila mengunjungi Arini di Jakarta. Mereka duduk di kafe kecil dekat kantor Arini, menikmati teh hangat dan obrolan ringan. "Jadi gimana rasanya jadi wanita karir?" tanya Nabila sambil tersenyum. "Capek, tapi bahagia," jawab Arini sambil tertawa kecil. "Aku merasa hidupku kembali utuh.
Bukan karena ada laki-laki atau tidak, tapi karena aku tahu aku cukup. Nabila mengangguk. Aku bangga sama kamu, Rin. Kamu udah melewati banyak hal, tapi kamu gak menyerah. Kamu berani memilih jalanmu sendiri. Arini menatap kakaknya. Begitu juga kamu, Mbak. Kamu berani mencintai dengan caramu sendiri. Dan ternyata benar, bukan selalu tentang siapa yang kita pilih, tapi bagaimana kita menjalaninya. Mereka saling tersenyum. Dua perempuan, dua jalan berbeda, namun keduanya saling melengkapi dalam kisah yang telah mereka lalui. Menjelang senja, Arini menuliskan sesuatu di buku hariannya. Aku pernah mencintai dengan cara yang salah, lalu belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku pernah merasa hancur, lalu membangun kembali diriku dari kepingan yang berserakan. Kini, aku tidak tahu siapa yang akan datang mengisi hidupku. Tapi aku tahu, siapapun itu, ia akan bertemu dengan versi terbaik dari diriku. Di akhir kisah ini, cinta tak harus selalu dimiliki. Terkadang, cinta sejati justru datang dalam bentuk keikhlasan, pengampunan, dan keberanian untuk melangkah ke depan. Arini dan Nabila memilih jalan masing-masing. Dan di jalan yang mereka pilih, mereka menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Bukan sekadar perasaan, melainkan pilihan sadar untuk bertumbuh, menyembuhkan, dan mencintai diri sendiri.